wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembina yayasan yang cantik jelita, Bu Hajah Moni Kurniawati, lalu Ibu Kepala SD, Ibu Meli, Kepala SMP Pak Yus, Kepala SMK Pak Momon, dan Bapak Ibu guru-guru yang sangat saya banggakan. Izinkan hari ini saya akan menyampaikan hasil rapat kerja TK Laboratorium Jakarta yang sudah diselenggarakan dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 5 Juli. Saya mohon izin juga kepada Ibu Pembina, sudah izin sebenarnya. TK itu masuknya diundur ya, jadi nggak bareng-bareng sama SD, SMP, dan SMK karena kita masih under renovation. Kelasnya belum siap, lalu anak-anaknya juga masih menunggu, kita masih menunggu beberapa anak yang belum mendaftar ulang. Jadi kita tunda gitu ya, masuknya itu tanggal 15 Juli dan dimulai MPLS-nya pun tanggal 15 Juli. Jadi kalau misalkan ada pembukaan di tanggal 8, mohon maaf Bapak, kita tidak bisa ikut serta gitu ya, pelepasan balon. Tapi insya Allah kalau ada closing, kita insya Allah ikut. Jadi karena kita masih cari murid, jadi rada-rada mengandung iklan. Faktanya nih ya Bapak Ibu, penelitian itu membuktikan bahwa menurut Pak Lenshiers gitu ya, tahun 2004 meneliti otak manusia. Jadi dia bilang bahwa kesuksesan seseorang itu dipengaruhi 80%-nya itu dari program pendidikan anak usia dini. Jadi pendidikan anak usia dini itu nggak bercanda gitu ya, nggak main-main. Jadi kalau dulu orang bilang, oh masuk TK tuh gampang kok, tepuk-tepuk tangan doang, nyanyi-nyanyi gitu kan. Tapi ternyata 80% kesuksesan manusia itu ditentukannya justru di pendidikan anak usia dini. Jadi kalau Pak Densu nih, Deden Sugiri itu Pak Deden sendiri ya, kalau ada anak yang bandel-bandel nih di SMK atau Pak Dwi yang bandel-bandel nih di SMP, jadi sebenarnya itu 80%-nya itu salahnya guru TK Pak, gitu. Jadi itu dosa kalau guru TK tuh berbuat baik seumur hidup dia, maksudnya kita mengajarkan kebaikan kepada anak. Kalau anak itu berbuat baik seumur hidupnya itu menjadi ladang pahala bagi kita. Tapi kalau misalkan dia jadi pencuri, koruptor gitu kan, ya berarti itu kebanyakan itu salahnya guru TK. Karena dari awal itu nggak diajarin klasifikasi. Jadi kalau di TK Lab nanti klasifikasi itu sampai beres-beres saja diajarin klasifikasi. Misalkan taruh mainan balok bentuknya misalkan heksagonal, dia ditempatinnya ya di tempat heksagonal. Kenapa harus klasifikasi? Klasifikasi itu penting karena harus tahu mana miliknya, mana orang lain, mana milik orang lain gitu. Jadi kalau misalkan anak kita sering buka-buka tas tanpa izin, itu berarti ada masalah di klasifikasinya gitu. Berarti tidak diajarkan di sekolahnya cara mengklasifikasi benda-benda gitu. Jadi TK itu kan otaknya, maksudnya anak lahir ke dunia ini kan miliaran sel otak gitu ya. Tapi bisanya cuma nangis, kalau bayi kan bisanya cuma nangis gitu kan. Terus 100% bergantung pada take givernya gitu ya, caregivernya. Jadi 100% tuh bergantung sama ibunya. Jadi kalau misalkan dia pup, dia pipis, itu ya dia nggak bisa bersihin sendiri gitu kan. Beda sama kayak bayi sapi, lahir langsung cari makan sendiri kan. Kalau bayi manusia ditaruh di hutan, insya Allah pasti meninggal gitu, karena 100% bergantung pada ibunya. Ya gitu. Jadi karena gak main-main,
pendidikan di anak usia dini itu nggak main-main, makanya yayasan menempatkan saya gitu ya di TK supaya kita punya basic atau fondasi yang fundamental untuk masa depan dia di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya SMP, SMK itu cuma menerima produk dari hasil pendidikan guru TK-nya, orang tuanya, lingkungannya. Yang mempengaruhi kesuksesan seseorang tuh ada 3. Yang pertama itu otak manusia tuh ada 3. Jadi pertama genetik itu hak prerogatifnya Allah. Yang kedua itu program pendidikannya. Yang ketiga nutrisinya. Jadi TK itu memperhatikan holistik keseluruhan, bukan cuman belajar di TK gitu, tapi dibawain bekalnya misalkan makanan yang ultra processed food. Itu kalau anak yang spesial bisa tambah histeris gitu kan. Terus anak-anak yang normal, mereka juga fokusnya jadi kurang gitu kan. Terus tenaganya juga jadi berlebih karena kelebihan gula. Jadi semua itu holistik, program pendidikannya diperhatikan, lingkungannya diperhatikan, juga nutrisinya diperhatikan. Nah, makanya ada istilah golden age. Golden age itu jadi usia emas. Usia emas itulah yang akan menentukan masa depan dia nanti. Nah, dunia anak itu sebenarnya belajarnya kayak gimana sih? Belajarnya itu melalui main. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini yang masih sering main kemana gitu ya, itu berarti mungkin TK-nya nggak main. Iya, jadi anak-anak itu belajarnya, anak TK tuh belajarnya melalui main. Kenapa? Karena main itu adalah media alami anak usia dini untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Nah, memburu prestasi akademis itu adalah beban yang tidak perlu ditanggung oleh anak-anak. Jadi anak-anak TK ini mengandung iklannya tuh gini. Kan ada di sini sebagian ngapain masukin TK, mendingan masukin institusi Calistung yang inisialnya Bimba gitu kan. Nah, kenapa si inisial Bimba itu kenapa bisa membebani kerja otak anak? Karena anak dipaksa untuk baca, untuk hitung, padahal usianya belum tepat, belum waktunya. Nah, anak itu harusnya di usia 0 sampai 8 tahun itu ya belajarnya melalui main itu tadi. Kalau anak dipaksa, nih baca, nih ngitung gitu ya, itu akan menghilangkan kemampuan eksplorasi, kemampuan berpikir kritis dan imajinasi. Jadi kalau Bapak Ibu dulu waktu kapan ya? Beberapa tahun yang lalu itu pasti gak pernah kebayangkan kita punya handphone yang bisa untuk video call, terus saling bertatap wajah di luar negeri gitu, terus bisa ngobrol. Pasti kan gak pernah kebayang maksudnya ada benda seperti itu ya gitu kan. Sama kayak laptop, mobil yang udah bisa, yang canggih lah gitu. Pasti kan gak pernah kebayang. Nah, semua itu tuh produknya imajinasi. Jadi mereka itu kan gak diajarin, si pembuat Steve Jobs misalkan, waktu TK emang dia diajarin coding? Enggak kan? Kenapa Steve Jobs itu bisa create Apple? Ya karena dia produknya imajinasi, berimajinasi lalu dituangkan dalam bentuk karya yang bernilai budaya. Gitu. Jadi kenapa concernnya itu di TK bukan mengecilkan unit-unit yang lain, karena 80%-nya itu tidak kecil gitu ya untuk menentukan kesuksesan seseorang. Kita mau create Habibie baru, Nadiem Makarim baru. Jadi itu next. Nah, kenapa harus sentra? Jadi sentra itu buah dari perjalanan panjang gitu ya. Saya waktu itu bersama teman-teman ya, sebelum 2 tahun yang lalu ya, itu bersama, kalau di sini sisanya Bu Wulan aja. Jadi sama Bu Bian, Bu Wulan, Bu Rizka, kita berempat waktu itu mencari-cari cara gimana sih program pendidikan yang paling efektif dan efisien buat anak usia dini. Akhirnya kita cari-cari tuh ke sekolah-sekolah. Terus kita ikutin seminar-seminar, kita ikutin pokoknya apa yang ada pelatihan guru kita ikutin tuh. Dulu kan saya juga guru ya di Sentra Balok gitu, karena emang passionnya suka ngajar. Jadi kita udah muter-muter, keliling-keliling,
Sampai akhirnya kayaknya ini deh yang paling tepat, kita tuh berhenti di sekolah Al-Falah Kelapa Dua Wetan. Pernah tahu nggak? Itu sekolah miliknya Ibu Dokter Gigi Wismiarti. Jadi Ibu Wismiarti itu dulu dokter gigi di dinas kesehatan, tapi beliau sangat concern di pendidikan anak usia dini. Beliaulah yang keliling dunia nyari metode apa yang paling efektif untuk anak usia dini. Ternyata ketemulah di Creative School Tallahassee, Florida. Akhirnya Bu Wismi itu yang bawa sentra ke Indonesia, sehingga diikutinlah sama Dirjen PAUD pada waktu itu. Guru-guru TK di Indonesia suruh belajar ke sekolah Al-Falah, termasuk saya belajar di sekolah Al-Falah itu selama beberapa bulan. Jadi belajar 18 sikap terpuji sama multiple intelligence itu memang di sekolah Al-Falah Kelapa Dua Wetan. Jadi sentra itu sebenarnya kayak mangkok kalau kita makan bakso ya. Jadi kan diisi bakso mie gitu ya. Nah, sentra itu wadah untuk memfasilitasi anak itu belajar multiple intelligence, belajar 18 sikap terpuji gitu. Nah, jadi kenapa harus sentra? Karena permainan sentra itu bermakna, aktif, menyenangkan, imajinatif, tapi beraturan. Jadi kalau di sentra itu bukan main tanpa aturan. Oh, anak didiemin, oh anak brutal gitu ya, enggak. Jadi sentra itu kita punya setiap sentra aturan-aturan sentra yang harus dipahami atau juga diikuti oleh anak-anak. Jadi di dalam sentra itu pembelajaran dilakukan melalui main dengan tema. Tujuan pembelajaran di sentra adalah untuk membangun multiple intelligence dan 18 sikap terpuji. Jadi Ibu Pembina, kita kemarin raker itu 5 hari. Yang paling utama adalah merubah mindset guru-guru, kan baru nih di TK gitu. Jadi supaya mereka paham benar bahwa sentra kita tuh bukan sentra-sentraan gitu. Karena Al-Iman juga ada sentra. Jadi ada juga sentra balo pemain peran, cuman apakah di dalamnya itu diajarin sikap positif dan multiple intelligence, saya nggak tahu. Kayaknya sih nggak, karena anak saya kan jebolan Al-Iman. Lanjut. Jadi multiple intelligence itu apa sih? Multiple intelligence itu adalah kecerdasan majemuk. Dulu kan kita kayak gini loh, waktu kita SD nih, misalkan ada anak yang jago matematika, jago bahasa Indonesia, bahasa Inggris, namanya anak pinter gitu kan. Tapi kalau dia nggak bisa matematika, nilainya jelek, misalkan bahasa nilainya jelek, dia pinter main musik, dibilangnya anak bodoh. Atau dia misalkan nilai matematikanya jelek, tapi pelajaran olahraganya misalkan bagus banget gitu ya, dibilangnya bodoh. Ternyata kita tuh dulu masih menganut sistem IQ, ya kan? Dimana kecerdasan itu cuma dinilai oleh angka, padahal kecerdasan itu lebih dari itu. Menurut Pak Howard Gardner gitu ya, jadi kecerdasan itu ada berbagai macam bentuknya. Jadi ada kecerdasan logika matematik. Kecerdasan logika matematik itu bukan jago ngitung, bukan jago menghafal perkalian, tapi logika matematika adalah ketika kita bisa berpikir kritis, kita bisa menyelesaikan masalah, baik itu masalah kita maupun masalah orang lain. Coba bayangin kalau misalkan pejabat nih ya, misalkan gubernur, ada masalahnya misalkan banjir, terus solusinya apa? Nah itu logika matematik, sungainya dibersihin gitu ya, terus habis itu direvitalisasi, lalu setelah itu bikin sumur resapan, itu logis gitu kan. Tapi kalau misalkan solusinya, masalahnya adalah banjir, solusinya adalah rapat, sampai anggarannya misalkan menghabiskan 50% dari, kan itu kayak gak logis ya. Jadi butuh logis matematik untuk semua profesi gitu. Jadi udah tahu kan milih gubernur siapa? Yang kecerdasan majemuk gitu. Nah, yang kedua tuh kecerdasan berbahasa. Nah, kecerdasan berbahasa itu bukan kita apa sih namanya, belajar ngejak, belajar baca. Karena belajar baca itu misalnya kita tadi inisial Bimba ya, oke bisa baca, tapi bisa ngerti nggak maknanya ketika baca? Apa yang dibaca? Anak kehilangan kemampuan itu untuk memaknai bacaan yang mereka baca gitu.
Nah, ketiga, kecerdasan visual spasial nih contohnya perspektif ruang. Jadi contohnya kayak pilot, arsitek, mereka tuh punya kecerdasan visual spasial yang tinggi. Yang keempat, kecerdasan kinestetik. Ini biasanya atlet. Karena tentang psikomotor gitu ya, apa gerak tubuh. Gerak tubuh ya. Jadi kecerdasan kinestetik. Yang kelima, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu kecerdasan bisa memahami orang lain. Misalkan kayak saya ngelihat Bu Ayu mukanya kayak udah bete gitu, kayaknya udah tanggal muda tapi udah kemana gitu duitnya ya. Ya itu kecerdasan interpersonal ya. Jadi kayak bisa membaca gestur orang lain, berkomunikasi dengan orang lain gitu, berbicara public speaking di depan orang lain, itu kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal yang tinggi adalah yang paling tinggi gitu ya, bisa menyelesaikan masalah orang lain. Contohnya misalkan kayak Pak Nadiem Makarim ke Jakarta gitu ya, dari luar negeri kan kuliahnya, lalu pengen naik ojek, ternyata harus jalan ke Pangkalan gitu kan. Gimana nih caranya supaya tukang ojek tuh bisa dapat penumpang, penumpang bisa dapat tukang ojek. Akhirnya dibuatlah suatu aplikasi gitu kan yang namanya Gojek, sehingga bisa menyelesaikan masalah orang lain. Nah itu adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan mengenal diri sendiri. Jadi tekun, rajin, disiplin itu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan yang ketujuh, kecerdasan naturalis. Jadi kecerdasan naturalis itu kayak sangat-sangat peduli dengan lingkungan gitu ya. Sangat-sangat bisa menguasai lingkungan gitu. Misalkan kayak ahli geografi gitu, atau ahli tanaman. Yang kedelapan adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal itu ya kecerdasan seperti komposer. Misalkan Pak Dadang punya kecerdasan musikal. Cuma denger-denger aja nadanya dia bisa bikin musik gitu kan. Nah, tapi ibu-ibu, bapak-bapak, kecerdasan itu nggak bisa berdiri sendiri. Kayak kecerdasan visual spasial nih. Itu kan perspektif ruang. Supir juga punya kecerdasan visual spasial karena dia bisa loh memposisikan mobil supaya nggak nyerempet gitu kan. Nah untuk bisa sesukses Pak Habibie, kecerdasan yang dibangun itu nggak cuma satu, tapi beberapa kecerdasan. Kalau kita lihat Pak Habibie, dia punya logis matematik, dia punya kemampuan kecerdasan berbahasa, visual spasial juga, lalu interpersonal juga, naturalis juga, kayak gitu. Jadi kayak penyanyi yang kira-kira paling menonjol, Agnes Mo, Agnes Mo itu kecerdasannya nggak cuma musikal, coba. Dia punya kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, intrapersonal, disiplin, tekun, rajin ya. Lalu punya kecerdasan visual spasial karena ketika dia perform, semua orang kayak matanya langsung tertuju pada Agnes Mo yang di atas panggung gitu. Jadi semua kecerdasan ini ada di dalam kurikulumnya TK Laboratorium Jakarta. Dibangun melalui main gitu ya. Jadi bertobatlah ibu-ibu yang masih anaknya di Bimba, kami masih membuka pendaftaran. 18 sikap terpuji ini juga masuk ke dalam kurikulum. Kita RPP-nya udah sebagian sudah selesai, Ibu. Ya, karena kemarin kita kejar tayang gitu ya. Alhamdulillah dapat waktu lagi 1 minggu untuk menyelesaikan. Nah, 18 sikap terpuji yang ada di kurikulum kita itu, yang pertama jujur. Jujur itu sama kata dan perbuatan. Tanggung jawab berarti mengerti konsekuensi atas apa yang dilakukan. Disiplin itu taat aturan. Rajin itu mengerjakan sesuatu dengan kontinu. Berpikir positif itu harus dilatih. Hormat, bahwa semua manusia itu punya nilai yang sama di mata Tuhan. Ramah itu nggak cuma ramah wajahnya, tapi kata-katanya juga harus ramah, nggak boleh teriak-teriak. Kasih sayang berarti harus sayang sama yang lebih muda, yang lebih tua, lalu kasih sayang sesama teman. Mutu, bahwa guru-guru di laboratorium harus bermutu supaya anak-anaknya pun nanti outputnya bermutu. Rendah hati artinya mau menerima kritik. Bersih
itu terbebas dari kotoran. Kotoran itu sesuatu yang sudah tidak bermanfaat. Ikhlas artinya melakukan segala sesuatu karena Allah semata. Jadi ada SOP ya Bu, kalau misalkan memuji anak di TK laboratorium nggak boleh memujinya, wah cantik, wah hebat, itu dilarang. Kalau di TK laboratorium cara memujinya, terima kasih hari ini kamu sudah berbuat baik kepada temannya, besok gitu ya ibu berharap kamu berbuat baik lagi seperti hari ini, kayak gitu. Terus alhamdulillah hari ini Izar mau berbagi bekal dengan temannya, kayak gitu. Jadi kita memujinya itu dengan SOP. Lalu sabar artinya mengerti, syukur artinya cukup berterima kasih atas apa yang dihilang ya, pokoknya gitulah ya. Qanaah, takwa, khusyuk, istiqomah, tetap berada di atas jalan yang lurus. Next. Nah, ruang kelas di TK laboratorium akan terdiri dari 6 sentra, di mana di 6 sentra itu akan mengakomodir semua yang tadi multiple intelligence dan 18 sikap terpuji. Sentra Balok akan dipegang oleh Ibu Kinan. Ibu Kinannya izin ya. Jadi Ibu Kinan itu akan mengajar di Sentra Balok. Sentra Balok itu anak-anak, nanti kita kan pelajarannya tuh tema, kita udah susun temanya selama 4 bulan ke depan. Misalkan gini, ntar deh di itu aja ya. Sentra main peran akan dipegang oleh Ibu Nurwulan. Sentra seni oleh Ibu Salwa. Sentra bahan alam pun akan dipegang oleh Ibu Salwa. Sentra persiapan, main peran Bu Imah. Persiapan Ibu Wulan. Sentra imtak akan dipegang oleh Ibu Imah dan Ibu Kinan. Lanjut. Oh ya, kita punya SOP berbicara guru. Jadi guru itu ada caranya ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi berbicara di TK laboratorium itu tidak boleh berteriak ya kepada anak-anak, tidak boleh marah, tidak boleh menyuruh, tidak boleh menghukum, tidak boleh kata-kata negatif, menghina atau mencemooh. Berbicaranya harus kalimat utuh SPOK. Jadi jangan sampai nama kamu ya, si Izar tolong dong ambilin itu di sana. Ya, itu di sana gitu. Atau ibu aku mau sepatu aku, di mana sepatu aku? Itu tuh di sana, tuh di situ gitu ya. Jadi nggak ada, kalimatnya tuh harus utuh SPOK. Misalkan apa sih namanya? Misalkan anak tanya di mana aku letakkan sepatu ini, misalkan ya, di rak berwarna merah muda di depan kelas. Gitu. Jadi informasinya lengkap supaya otak anak itu nggak terpotong-potong informasi yang masuk gitu. Jadi berbicaranya harus kalimat utuh SPOK. Yang kedua, berbicaranya harus kalimat positif, dilarang kata-kata negatif. Contohnya anak ambil bekal temannya, dibilang jangan kayak gitu, itu namanya mencuri. Mencuri itu kalimat negatif. Kita ganti dengan kalimat positif, misalkan Izar, kita perlu meminta izin kepada temannya jika ingin mengambil bekalnya gitu ya. Jadi perlu dipikirin, makanya guru TK kemarin lamanya kayak gini, merubah mindset dan merubah kata-kata dari negatif menjadi positif tuh bukan hal yang mudah. Lalu membiasakan kata terima kasih, maaf, tolong, dan meminta izin ya. Jadi walaupun cuma ngambil misalkan jajanan temennya yang kayak cuman sebutir doang, itu perlu meminta izin karena itu bukan barang milik dia. Lalu menggunakan strategi 5 kontinum seperti visually looking on, misalkan anak ya pokoknya gitu lah. Itu aja. Iya, ini sebelum kelas dimulai yang harus dilakukan oleh anak-anak gitu ya, ada SOP-nya. Jadi pertama ayah bundanya itu mengantar sampai batas pengantaran. Yang kedua memberi salam kepada ibu guru yang menyambut. Jadi guru-guru datangnya itu setengah jam sebelum anaknya datang. Ya, Bu Guru TK sudah komitmen kan kemarin 7:30 harus sudah ada di sekolah. Menyambut anak-anak di depan, lalu anak-anak akan mengisi sendiri buku absen. Mereka tulis namanya sendiri. Bukan kita memaksa ya, tapi kalau dia belum bisa ya kita tulisin.
Lalu membawa tas masing-masing. Kalau kita nggak mau anak kita bawain tasnya sampai dia gede, maka jangan bawain pas dia TK. Suruh bawa sendiri ya, kira-kira jangan kasih bekal yang berat-berat gitu ya, supaya dia terbiasa untuk mandiri. Lalu meletakkan sepatu sendiri di rak. Jadi gurunya bukan pembantu, gurunya hanya memberi pijakan bahwa Bu Guru punya tempat rak sepatu loh di depan kelas, warnanya merah jambu. Silahkan ditaruh sepatunya di dalam rak gitu. Lalu meletakkan tas di tempat yang telah disediakan. Lanjut Pak Tegar. Nah ini ada aturan, jadi mainnya di TK Laboratorium adalah main dengan aturan, bukan main-main kayak asal-asalan gitu ya. Jadi aturannya adalah, aturan di dalam kelas adalah menyelesaikan setiap masalah dengan berbicara. Jadi menyelesaikan masalah bukan dengan banting pintu ya. Siapa di sini yang kalau ada masalah lempar piring? Nah mungkin waktu TK nggak diajarin kalau ada masalah itu diselesaikan dengan cara berbicara. Yang kedua, mengikuti aturan di dalam sentra. Sentra balok punya aturan, sentra main peran punya aturan, dan di sentra-sentra lain pun punya aturan. Contoh, sentra balok misalkan sebelum mulai sentra, mereka akan duduk melingkar. Kenapa duduknya harus melingkar? Karena setiap orang itu punya hak yang sama untuk melihat gurunya di depan. Nah, kenapa harus disampaikan aturan? Supaya gurunya itu nggak tiba-tiba histeris, marah-marah. Kan sudah ibu bilang tadi aturan di sentra balok yang pertama apa? Membangun balok di atas alas, gitu contohnya ya. Jadi kalau ada anak yang nggak bangun di atas alas, di mana alasnya? Apa peraturan kita tadi? Kita tinggal kembalikan ke aturan yang sudah disepakati, gitu. Nah, yang ketiga aturan di dalam kelas itu adalah menghormati orang yang sedang berbicara dengan cara mendengarkan. Caranya gimana? Kita bilang ke anak-anak, ketika ada orang yang berbicara di depan, misalkan mereka berisik gitu ya. Ketika ada orang yang berbicara di depan, yang difungsikan apa? Telinga gitu kan. Berarti mulutnya gimana? Diam. Nah itu adalah respect, hormat, menghormati orang lain yang sedang berbicara di depan. Lanjut. Ini kegiatan MPLS di TK Laboratorium Jakarta yang akan kita selenggarakan tanggal 15. Hari pertama kita mengenal guru baruku. Lingkungan belajar yang ini temanya lingkungan belajar yang positif. Jadi anak-anak nanti akan ibu-ibu guru memperkenalkan diri gitu ya di depan anak-anak, lalu anak-anak memperkenalkan diri, terus dibagiin name tag gitu ya, terus kita ya belajar mengenal huruf dikit. Ada huruf apa di namanya kayak gitu lah. Lalu ada pengukuran seragam juga di hari pertama itu. Kesepakatan yang kedua, hari kedua kesepakatan kelas dan galeri diri. Yang ketiga mengenal sekolah. Kita ajak nanti anak-anak TK berkeliling di seluruh ruangan di sekolah, ke SD juga, ke SMP juga, sampai ke lantai 5 nanti. Lalu yang keempat itu ada games pemecahan masalah. Jadi ada untuk membangun motorik halus dan motorik kasarnya. Yang kelima pembiasaan agama. Pembiasaan agama ada, tapi nanti kayak usah disebut di sini ya, buat TK aja. Lanjut Pak. Ya, walaupun di playground kita tetap ada aturan. Aturan main di playground. Yang pertama itu harus menggunakan fasilitas dengan aman dan sesuai fungsi. Kita sampaikan sama anak-anak, ya anak-anak hari ini kita waktunya main di playground. Masih ingat peraturan di playground? Yang pertama apa? Iya, menggunakan fasilitas sesuai fungsi. Jadi kalau perosotan dipakainya ya buat merosot, bukan buat wall climbing gitu ya, karena itu akan berbahaya. Yang kedua, sopan, tetap berkata-kata yang baik dan meminta izin apabila ingin meminjam mainan yang sedang dipakai oleh teman. Jadi main rebut diingatkan sama gurunya. Mohon maaf, teman kamu sedang bermain ya. Kita perlu meminta izin dia untuk meminjam mainannya gitu. Lalu play nicely. Bermainnya itu bergantian dengan teman dan sabar menunggu giliran. Jadi di TK Laboratorium sabar itu sangat ditekankan. Sabar menunggu giliran karena kita kadang-kadang akan siapkan mainan itu tidak sejumlah
jumlah anak. Misalkan anaknya 10, kita siapinnya cuma 8 supaya apa? Anak belajar sabar untuk menunggu gilirannya. Gitu ya. Be careful artinya ketika main harus hati-hati dan fokus. Ketika mereka udah kayak sempoyongan gitu ya, terus kita akan ingatkan dia hati-hati, fokus gitu ya, bermainnya yang fokus. Lanjut. Nah ini sementara yang sudah mengumpulkan foto gitu ya. Calon murid kita, udah kembaliin formulir ini. Jadi masih ada yang belum kembaliin formulir ya Bulan. Kita masih menunggu. Lanjut. Ada tema. Ya Bapak Ibu, ini susah payah banget ya guru TK membuat ini gitu ya, sampai begadang ya, karena kayak itu pakai aplikasi apa saya juga nggak tahu, katanya sih Corel ya, apa Corel ya. Jadi ini dibuatnya juga bukan nama guru TK, nama calon suaminya guru TK. Jadi ini adalah tema kita selama 4 bulan, sudah ada ya Ibu Bapak. Jadi RPP-nya sedang dilanjutkan untuk dibuat. Jadi tema kita selama 4 bulan itu sudah tertuang semua di sini. Berapa minggunya sudah ada semua di situ ya. Contohnya duniaku. Duniaku itu ada diriku, yang akan dibahas identitas, cita-cita, hobi misalkan. Kan kemarin kalau nggak salah ada apa namanya tuh? Rincian biaya yang dikasih Pak Etnyo ya, Pak Momon kita sesuaikan, jadi tetap kita masukin ke sini karena itu harus dilakukan ya, sudah dipresentasikan, jadi kita harus tanggung jawab untuk melaksanakannya. Jadi itu kita masukkan di lingkungan sekitarku, kayaknya di hewan deh, bukan ya? Tema selanjutnya hewan. Jadi hewan itu ada yang di darat, ada yang di air. Nah, di air itu lele, jadinya kita masukin. Terus di darat itu kuda, karena kayak ada rincian biaya pacuan kuda itu kan. Jadi semua tema udah ada di situ ya Pak. Contoh RPP-nya juga ada